Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah Al-Asran rahimakumullah. Berjumpa kembali bersama Teh Iim pada saat ini. Semoga yang baru gabung dengan Teteh diberikan kesehatan oleh Allah, sehat lahir, sehat batin, segala situasi kondisi apapun selalu penuh dengan rahmat, maghfirah dan juga inayahnya Allah. Para jamaah Al-Asran, kita lanjutkan kembali pengkajian kitab Minhajus Saniyah. Semoga diistiqomahkan ya oleh Allah dan selalu diterangkan hati kita, diberikan nur terhadap hati kita sehingga kita dapat mudah menerima kajian ilmu ini masuk ke dalam hati sanubari, dan semoga Allah memberikan kita kekuatan untuk menjalankan segala amal ibadah penuh dengan hati keikhlasan, dikarenakan kita mengakui kalau kita adalah sebagai seorang hambanya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Wa minha, dan sebagian dari daqaiqur riya. Masya Allah ya, ini para jamaah Al-Asran di dalam kitab Minhajus Saniyah ini pembahasan riya atau lebut-lebutnya riya ini sudah berapa fiti ya. Sangat panjang sekali ini pembahasan tentang daqaiqur riya, meskipun sebetulnya kalau misalkan di kitab-kitab yang lain ini lebih banyak dan lebih panjang lagi pembahasannya, karena memang sebetulnya kalau kalian ingin lihat kitabnya, kitab Minhajus Saniyah ini sebetulnya Masya Allah ini kitabnya tuh sangat tipis banget ya. Ini tuh kitabnya itu sangat tipis sekali ya, sangat tipis sekali. Tetapi ini isinya, Masya Allah, ini isinya sangat luar biasa sekali ya. Baik. Wa minha, dan sebagian dari daqaiqur riya apa aja? Az-ziyadatu. Misalkan kita itu menambah-nambah sehingga kita itu fil itroki. Misalkan kita sedikit menundukkan kepala kita, wal khusyu'i, kita berpura-pura khusyuk misalkan, lidukhuli ahadin minal akabir, karena ceritanya ada masuk nih salah seorang yang bisa dikatakan agung gitu ya, wa ghairihim, atau misalkan yang tidak dianggap agung padahal oleh diri kita. Nah, jadi menurut Syekh Fudel, sebagian dari lembut-lembutnya atau samar-samarnya riya itu jika ada perubahan di dalam diri kita, tentu itu perubahan itu datangnya dari hati ya, sehingga dapat mempengaruhi terhadap dohir kita, atau sehingga dapat mempengaruhi terhadap fisik kita gitu. Misalkan kita itu lagi iktikaf di masjid gitu ya, padahal kita lagi ngelamun ini di masjid gitu. Akhirnya ada datang nih orang yang masuk nih ke dalam masjid, sehingga karena ada orang yang datang masuk ke dalam masjid, kita berpura-pura menundukkan kepala kita berpura-pura berkhusyuk, kita berpura-pura melantunkan ucapan sehingga kita berzikir, dikarenakan ada orang yang baru masuk nih ke dalam masjid, agar orang tahu kalau aku di dalam masjid ini sedang berwiridan, bukan sedang melamun, misalkan seperti itu. Masya Allah ya. Berarti kenapa termasuk riya? Ya jelas, karena di sekitarnya itu mempengaruhi akan hati kita. Karena yang udah sering Teteh terangkan, orang yang ikhlas itu yang berada di sekeliling kita itu tidak akan dapat mempengaruhi akan hati kita. Waqad kana, dan telah ada siapa Sayyidi Al-Khawas rahimahullahu ta'ala, yaqulu, berkata ini Sayyid Al-Khawas, idza dakhala, di mana-mana ada masuk nih, ala ahadakum, di antara kalian semua, siapa amirun, seorang pemimpin misalkan, wa fi yadihi sabhatun, kemudian di tangannya itu memegang sabhatun itu tasbih ya, tahu ya tasbih, yusabbihu biha. Kemudian orang ini sengaja nih membaca tasbihnya ya, membaca tasbih, pakai tasbih tersebut. Fala yadumaha, maka jangan sampai fi yadihi, menggerakkan itu tangannya, misalkan
Kalau sekarang dipencet-pencet ya tasbihnya ya. Kalau dulu kan tasbihnya yang bulat-bulat diputar-putar gitu ya. Ila biniyatin solihati, menurut Sayyid Al-Khawas, ingat bertujuannya itu hanya untuk niat yang solih. Kenapa kita menggerakkan tangan untuk tasbih tersebut, kita berzikir tersebut itu, kata Sayyid Al-Khawas, ingat niatnya soleh. Niatnya ya karena kita sedang ingat semata-mata ikhlas hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi misalkan yang jadi kalau maksudnya begini ya, ya mungkin bisa kita pahami lah ya. Mungkin di sini udah mudah banget kita bisa pahami. Jadi kalau misalkan ada orang, karena jadi jangan jadi itu adalah suatu tren, maksudnya jangan jadi suatu tren. Karena kan sekarang itu ada berjualan tasbihnya yang cukup dipercantik-cantik gitu ya. Tasbih itu dipercantik-cantik. Teteh suka lihat jualan tasbih sekarang kan yang dipencet-pencet gitu ya. Sekarang tuh banyak sekali berjualan tasbih itu yang cantik banget, kayak ali gitu ya, kayak cincin, sehingga pakai kayak manik-manik, kayak mutiara-mutiara, sangat cantik sekali. Kemudian aku pengen misalkan beli tasbih yang tapi cantik kalau misalkan aku pakai, tetapi dengan berniat kita membeli tasbih tersebut ya semata-mata bukan dikarenakan ingin semakin mendekatkan hati kita itu kepada Allah, tetapi semata-mata ini mah karena lagi tren aja. Misal ini ya, misal karena ini lagi tren aja gitu ya, agar aku dipandang baik oleh orang lain, tetapi ketika aku pakai di jariku ini masih terlihat indah. Karena kalau misalkan hanya tasbih yang gak ada manik-maniknya kan gak lucu kalau aku pakai gitu. Makanya aku sengaja dipilih yang manik-manik gitu, biar terlihat tren, biar terlihat indah juga. Gak ada tujuan hatinya misalkan dalam hatinya kepada Allah, gak ada. Hanya ya begitulah misalkan. Nah, yang harus diperhatikan itu adalah hati kitanya. Kata Syekh Said Al-Khawas. Wal yahdhar. Dilanjutkan kembali kata Said Al-Khawas, kita itu harus berhati-hati min ayyakuna jalisan yadhaku. Dari keadaan seseorang ini, asalnya misalkan kita tuh lagi duduk nih ketawa-ketawa gitu ya, wahwa gofilun anillahi ta'ala. Nah, dikarenakan kita itu lagi bersendah gurau, lagi ketawa-ketawa dengan teman kita, sehingga kita itu lupa, gofilun, sehingga kita itu lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fayadkhulu alaihi amirun. Kemudian ceritanya masuk nih, ada seorang raja atau seorang pemimpin atau siapa aja sebetulnya ya. Fayakhudus sabahatu. Kemudian ini orang sengaja mengambil tasbih biyadihi dengan tangannya. Kemudian fayusabihu biha illa biniyatin sholihatin. Kemudian sengaja nih membaca tasbih gitu ya. Itu hanya boleh dilakukan illa biniyatin sholihatin. Itu hanya boleh dilakukan semata-mata niatnya adalah Allah, sholih, seperti itu. Tetapi bukan berarti yang dimaksudkan contoh di dalam ini kitab, bukan berarti kita itu tidak boleh bawa tasbih. Boleh kita bawa tasbih. Yang gak boleh itu hati kitanya, karena ada pandangan ingin dipandang oleh orang lain. Bukan semata-mata aku bawa tasbih karena semata-mata ingin dipandang oleh Allah. Jadi ini bukan mempermasalahkan tasbihnya, bukan, hatinya ya. Kalau begitu boleh gak teh aku berzikir di depan orang lain? Boleh, sekira-kira hal itu menyamankan terhadap teman kita gitu ya. Misalkan kita tuh ada tamu, kita lagi ngobrol sama teman kita, kita kemana-mana bawa tasbih, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Teman kita ngajak ngobrol, kita subhanallah, subhanallah. Kan sepertinya gak lucu dan tidak asyik juga, ya kan? Nah itu kan ada teman kita yang sengaja datang kepada kita yang harus kita hormati. Ya kita waktunya ngobrol ya ngobrol aja. Tetapi kan meskipun kita ngobrol, bukan berarti hati kita lupa kepada Allah kan?
Meskipun kita lagi ngobrol dengan teman kita, meskipun lisan kita berhenti mengucapkan subhanallah, tetapi kalau hati kita yang diusahakan kan selalu ingat kepada Allah. Sehingga ketika kita ngobrol pun hati kita tuh selalu ngontrol akan apa yang dibicarakan oleh bibir kita. Karena yang sulit itu kan akhirnya kita menjadi lupa ketika kita ngobrol dengan teman kita atau dengan siapapun itu, akhirnya hati kita lupa kepada Allah. Dikarenakan hati kita lupa kepada Allah, akhirnya mulut kita pun lupa. Akhirnya apa di dalam pembicaraan itu? Akhirnya menggibah, akhirnya ngobrolkan keburukan orang lain. Tak sedikit menjadi menfitnah gitu ya, atau menjadi berburuk sangka terhadap orang lain ya, karena hatinya sudah lupa kepada Allah. Nah, yang sulit itu adalah mengontrol hati kita dalam segala situasi, kondisi apapun. Jangan sampai lupa gitu. Kalau lupa ya khawatir nanti kita akan terjerumus kepada sesuatu yang diharamkan. Ya itu contohnya akhirnya jadi misalkan menggibah, misalkan seperti itu. Jadi di sini oleh ulama ditekankan bukan berarti kita tidak boleh berzikir di depan orang lain, karena zikir itu kan adanya di dalam hati kita. Artinya zikir itu kan ingat, ya kan? Artinya zikir itu kan ingat kepada siapa? Ingat kepada Allah. Kalau ingat kepada Allah ya gak mungkin terjerumus kepada sesuatu yang diharamkan. Seperti itu. Ya cuman itu aja, hanya ingat aja, illa biniyatin salihah gitu ya. Niatnya itu gitu ya. Jadi kalau misalkan tapi gimana nih teh gitu kan, barusan kan dicontohkan fayadkhulu alaihi amirun, kemudian masuk nih seorang pemimpin atau seorang raja atau seseorang yang kita dianggap malu misalkan. Nah gimana nih teh gitu, kita yang lagi sedang bercanda gurau akhirnya datang misalkan yang sangat kita malu siapa ya, kalau yang sangat kita malu itu misalkan guru kita gitu ya. Sehingga kita itu merubah akan sedikit postur tubuh kita atau misalkan gitu ya, dikarenakan ada guru kita ya. Kalau misalkan ketika perubahan sikapnya itu menjadi suatu motivasi yang bagus, itu sebetulnya tidak apa-apa gitu. Maksudnya begini ya, yang tidak boleh itu adalah kita itu berkedok atau bertopeng. Maksudnya bertopeng gimana nih teh? Ya iya, kalau misalkan dikarenakan ada guru kita, kita itu berpura-pura menjadi sosok yang seperti sangat begitu hurmah dan baiknya gitu ya, karena ada guru kita. Tetapi kalau enggak ada guru kita, kelakuan kita itu sangat berubah banget gitu ya, sangat berubah banget seperti itu. Nah, berarti kan itu berkedok, itu bertopeng seperti itu. Berbeda lagi dengan bisa dikatakan suatu keberkahan. Misalkan ketika kita lagi kumpul dengan teman-teman, kita lagi bersendah gurau, akhirnya misalkan kita bersendah guraunya terlalu kebablasan gitu ya, akhirnya datanglah guru kita. Kok kenapa ya ketika datang guru kita kok aku merasa malu? Nah beda lagi, kok aku merasa malu ya, kok hati aku ujuk-ujuk ingat nih kepada Allah. Aduh aku ini udah terlalu kebablasan nih, barusan aku sampai sempat ngegibah nih misalkan ketika ngobrol dengan teman. Kok aneh ya ketika datang guru aku ini, kok aku malu ya sama Allah. Ada berkahnya nih di guru kita. Kita baru lihat muka guru kita aja, kita bisa ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau itu beda lagi ceritanya. Berarti beda ya kan di sini. Nah berarti itu bisa dijadikan suatu motivasi. Iya, itu bisa dijadikan motivasi. Yang gak boleh itu kalau hatinya semata-mata ria itu atau dako ikur ria itu, ya seperti kita orang yang hidup bertopeng. Kalau ada seseorang berpura-pura baik, kalau tidak ada seseorang, jadilah siapa diri kita yang sesungguhnya. Haruba minal wuku'i firriya. Karena kata ulama ya khawatir kalau misalkan tidak ada niat soleh dalam hati kita, haruba itu akan mengusir minal wuku'i firriyai, di dalam masuknya ke ria ini apa? Al-muhbiti lil amal. Ya nanti akan merusak terhadap amal kita. Jadi disayangkan, itu akan merusak amal. Wadako ikur riyai. Jadi sebetulnya kalau untuk pembahasan dako ikur ria, samar-samarnya ria ini sebetulnya kasirotun,
sangat banyak sekali madhkuratun yang dibahas gitu ya fi kitabil qaum, ditutur di dalam kitab-kitab ahli ma'rifat ya. Ya, kalau misalkan karyanya Imam Asyadli atau misalkan Imam Ghazali itu lebih banyak pembahasannya, lebih rinci, kitabnya lebih besar. Sedangkan kan kitab Minhus Saniyah setipis ini seperti itu. Jadi sebetulnya ini merupakan kitab kecil ya. Sebetulnya kitab yang lebih banyak lagi pembahasannya itu juga banyak dikaji. Fa'lam dzalika ya akhi, maka ketahuilah oleh diri kita wahai saudaraku. Wahdar, dan kita itu harus berhati-hati. Wahdar aidon, dan kita itu harus berhati-hati min adzal khalqi. Ceritanya udah beres, menceritakan dako ikuria. Selain itu kita harus berhati-hati dari apa? Min adzal khalqi, dari menyakiti makhluk. Fa innahu, maka sesungguhnya menyakiti makhluk ini minas sumumil qatilah, ini merupakan termasuk sumun qatil, itu racun yang mematikan. Jadi ya kita menyakiti makhluk lain, kita punya hati buruk kepada orang lain gitu ya, atau termasuk kita berbuat jahat kepada hewan juga itu termasuk. Qala al-Imam Sahar rahimahullahu ta'ala, berkata Imam Sahar rahimahullahu ta'ala, innama hujibal khalqu. Ini pasti terhalangi. Siapa al-khalqu, makhluk, anil wusuli, dari sampai, wa musyahadatil malakuti, dan ya terhalang dari kita itu bisa bermusyahadah terhadap kekuasaan Allah ya. Bisyai aini, dengan dua perkara. Apa aja dua perkara itu? Su'ut tu'mah, yang pertama buruk di dalam makanan, wa adzal khalqi, dan yang kedua menyakiti makhluk. Jadi sulit bagi seseorang kalau misalkan kita yang sangat berkeinginan sekali ingin sampai wusul kita itu kepada Allah, kalau dua hal ini masih tetap kita lakukan. Apa kedua hal itu? Kata ini ulama, yang pertama, kalau makan makanan yang masuk ke dalam mulut kita itu masih ada perkara yang haram. Masih, jangankan yang haram, masih ada perkara yang subhat ke dalam mulut kita. Makanya kita harus mengkaji kitab fikih. Kita harus mengetahui apa-apa aja perkara yang diharamkan, sehingga hasil rizki yang kita dapatkan itu haram gitu. Gitu ya. Itu semuanya lengkap oleh agama, itu diatur. Oleh agama itu diatur di dalam fikih. Kalau kita seorang pekerja, kalau kita adalah seorang karyawan, seorang pegawai, ada aturannya di dalam fikih agar nanti ketika kita menerima gajinya itu benar-benar ini adalah gaji yang halal. Apakah ketika kita jadi karyawannya korupsi waktukah misalkan gitu ya, itu ada aturannya. Kalau misalkan sekarang kita kasabnya berjual beli, ada itu aturannya di dalam berjual beli. Bagaimana jual beli yang diperbolehkan, berkata ucap pun itu ada aturannya. Seperti teh misalkan berjualan kopi ini gitu ya, sehingga kan teteh setiap hari live dibutuhkan ada ucapan yang keluar, sehingga dari ucapan yang keluar dari mulut pun itu ada aturannya di dalam fikih. Seperti itu ya. Apalagi kalau misalkan kita meminjam uang kepada siapapun, itu ada aturannya di dalam fikih. Ini meminjam yang diperbolehkan. Kalau kita bergadai, ini bergadai yang diperbolehkan, ini bergadai yang tidak diperbolehkan. Seperti itu. Pokoknya semuanya itu kalau kita berbisnis bareng-bareng dengan siapa aja, kita menyimpan suatu saham di suatu perusahaan, itu semuanya ada di dalam fikih. Makanya kalau kita
masuk suatu terjun kepada suatu pekerjaan apapun itu harus dipelajari dulu dari segi ilmu fikihnya. Karena jangan sampai rizki yang masuk ke dalam mulut kita, na'udzubillah, itu adalah rizki yang haram. Kalau bisa yang subhat pun jangan masuk. Seperti itu. Jadi sebagaimanapun kita berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikanlah istriku istri yang solihah, jadikanlah anakku anak yang soleh, anak yang solihah. Tetapi kita sebagai seorang suami masih mencari rizki dari perkara yang haram, kemungkinan besar sangat sulit dan sangat sulit sekali istri kita solihah, anak kita solehah. Karena apa? Karena kita sebagai seorang suami yang mencari nafkah terusan memberi rizki dengan hasil yang haram. Kemungkinan sulit kalau anak kita jadi soleha tuh sulit, karena awal mulanya tuh dari makanan dulu. Kan dari uang kita belikan makanan, kita belikan pakaian, kita belikan kendaraan, kita belikan rumah untuk berteduh. Kita semua apapun itu membeli pakai uang. Maka yang harus diprioritaskan uangnya ini halal tidak, haram tidak. Itu pun kalau kita punya keinginan menjadi orang yang soleh atau orang yang solihah. Ya kecuali kalau kita tidak ingin menjadi orang yang soleh atau solihah, ya udah kita jangan pedulikan aja. Mau rizki yang halal, mau rizki yang haram, silahkan aja. Itu tergantung, haknya ada di diri kita. Itulah yang ditekankan oleh ulama. Yang kedua itu adalah yaitu jangan menyakiti makhluk. Makhluk di sini bukan hanya manusia aja, sesama makhluk siapapun, ya termasuk hewan juga. Itu ada aturannya seperti itu, ya. Waqal aidan, dilanjutkan kembali, usuluna sab'atun. Nah, kata ini ulama, ini tuh suatu pondasi ya, atau asas, atau bisa dikatakan prinsip gitu ya. Ini sab'ah, ada 7. Ini kata ulama-ulama ahli ma'rifat. Apa aja ketujuh itu? At-tamasuku. Yang pertama itu tamasuk, itu kita itu berpegang teguh gitu ya, bi kitabillahi ta'ala, kepada kitabnya Allah Ta'ala. Jadi kita harus belajar sedikit-sedikit untuk memahami akan isi kitab Allah Ta'ala. Berarti apa? Al-Quran. Itu yang pertama. Wal iktidai bisayyidina. Nah, yang kedua, kita itu ya, karena kita kan umatnya Nabi Muhammad SAW, ya kita harus selalu turut kepada sunnahnya Rasulullah SAW. Yang ketiga, wa aklul halali. Nah ini yang ketiga, diusahakan setiap makanan yang masuk ke dalam mulut perut kita itu adalah makanan yang halal. Wajtinabul ma'asi, berarti ini yang keempat ya. Kita harus selalu berusaha untuk menjauhi akan segala maksiat. Berarti sekarang yang keberapa? Kelima ya. Wat taubatu, dan yang kelima kita harus bersenantiasa bertaubat. Bersenantiasa ya. Ya karena kan kita setiap saat, setiap waktunya tanpa mau disadari, mau enggak disadari, mau besar kecilnya, ya mungkin hati kita yang sulit untuk terkontrol kepada Allah, kita lupa aja kepada Allah, kan itu kata orang yang ma'rifat itu udah termasuk dosa kan kalau kita lupa kepada Allah. Sedangkan kita untuk ingat kepada Allah aja kan kita sulit ya. Makanya ya karena kita mau disadar tidak disadari sering melakukan dosa, ya berarti bertaubatnya harus terus dan menerus seperti itu. Wa'adaul hukuki. Nah ini yang keenam, dan kita harus memenuhi akan haknya Allah dan juga haknya makhluk. Ya kita memenuhi haknya Allah, kita lakukan dulu perkara yang wajib, baru yang sunnah nanti mengikuti. Kepada makhluk juga sama, kita dahulukan perkara yang wajib, yang sunnahnya nanti mengikuti. Ya kalau terhadap makhluk apa contohnya perkara yang wajib? Misalkan contohnya seorang suami itu kan wajib ya memberikan nafkah kepada anak istrinya. Berarti ini si sang suami jangan dulu bersedekah dong kepada orang lain selama belum memenuhi kebutuhan
anak dan istrinya. Kalau misalkan sudah terpenuhi kebutuhan anak istrinya untuk setiap harinya, masih banyak sisa rezekinya, monggo sekarang melanjutkan perkara yang sunnahnya, bersedekah kepada orang lain. Jadi dahulukan dulu yang wajib, diprioritaskan dulu. Seperti itu ya. Kalau misalkan memberi nafkah kepada orang tua itu gimana teh? Hukumnya misalkan ini ada yang bertanya, kalau memberikan nafkah kepada orang tua itu hukumnya sunnah tetapi mendekati, sekali lagi memang sunnah tetapi mendekati kepada wajib ya. Terkecuali kalau misalkan kita sebagai seorang anak kitanya mampu, dikersain oleh Allah rizkinya melimpah ruah, dan dikersain juga oleh Allah ibu bapak kita udah semakin sepuh itu sudah tidak mampu lagi mencari nafkah, sehingga ya kesulitan lah istilahnya ya di dalam segi materi. Maka kalau hal itu terjadi bagi seorang anaknya, itu hukumnya berubah menjadi wajib memberikan nafkah kepada orang tuanya, meskipun ini dikatakan wajibnya bukan wajib secara asal ya, bukan wajib secara asal seperti ke anak istri, tetapi ini wajib tabiiyah seperti itu ya. Tapi sih sebetulnya di dalam memberi nafkah kepada orang tua itu sebetulnya sifatnya kondisional ya. Kita harus melihat dulu situasi-situasinya gitu ya. Kalau misalkan kita nggak mampu sama sekali untuk memberikan nafkah kepada orang tua, jangankan kepada orang tua teh, untuk anak istri aja seringnya kekurangan. Bahkan sekarang istri juga membantu, misalkan pekerjaan aku karena nafkah dari aku itu seringnya kurang, ya gimana lagi kan kalau seperti itu. Ya udah, karena itu kita udah nggak mampu gitu. Ini maka ceritanya yang wajib itu kalau kitanya mampu, ibu bapak kita yang tidak mampu, maka itu hukumnya sifatnya bisa menjadi wajib. Makanya untuk para istri, jangan sampai melarang-larang jika suami kita memberikan uang terhadap ibu bapaknya, karena itu kewajiban anak laki-lakinya ya. Itu pun kalau suami kita mampu gitu ya. Justru kalau wanita yang sholihah itu justru akan selalu mengingatkan kepada suaminya, Mas, hari ini udah memberikan nih pada aku sama anak, untuk anakmu juga, awas jangan lupa untuk emak, untuk bapak, misalkan seperti itu. Justru istri sholihah itu seperti itu. Kata suaminya begini, teteh kalau aku mau ya memberikan uang kepada ibu bapakku teh, aku mah suka sembunyi-sembunyi gitu. Itu bagusnya bagaimana? Bagusnya sih terbuka ya. Maksudnya terbuka itu istrinya juga mengetahui kalau kita sebagai seorang suami suka ngasih kepada ibu bapak kita. Jadi kan nanti istrinya merasa terhargai. Dan bahkan bagusnya secara adat tata krama yang memberikan uang itu adalah bukan suaminya. Kalau bagusnya itu adalah kita sebagai istrinya. Jadi yang bagusnya memberikan uang itu adalah jadi mantu ya gitu, mantu terhadap mertua gitu. Jadi terbalik gitu. Bagusnya kalau yang memberikan kepada orang tua kita juga bagusnya suami kita. Kalau misalkan kepada orang tua suami kita, bagusnya kita jadi menantu. Seperti sehingga dapat menimbulkan husnudzon, semakin mempererat ikatannya. Masya Allah ternyata mantuku tuh baik sekali seperti itu ya. Bagusnya itu memang seperti itu. Tapi ini kata suaminya teh, aku mah suka sembunyi-sembunyi. Kenapa suka sembunyi-sembunyi? Ya habis kalau misalkan aku berbicara kepada istriku tuh suka marah, suka ngomel-ngomel gitu. Padahal aku sudah memenuhi kewajibanku terhadap anak istriku tuh nggak ada yang kurang, bahkan aku kasih lebih misalkan ya untuk jajannya, misalkan untuk anak istriku. Tapi istriku tuh suka ngomel-ngomel kalau aku ngasih untuk ibu bapakku, makanya aku sembunyi-sembunyi aja. Kalau gitu gimana teh? Ya wis, kalau gitu mah gak apa-apa, karena kan itu tujuannya untuk suatu kemaslahatan, daripada nanti ujungnya berantem terus ya di dalam rumah tangga. Tetapi kalau seperti itu, aduh wahai, itu bukan istri yang sholihah. Kemudian istrinya membela lagi, tapi kenapa aku suka marah itu kan karena aku tuh ngiri misalkan. Kenapa kamu ngiri? Ya ngiri karena kok ngasihnya terus sih sama orang tuanya, tetapi kok ke orang tuaku kok nggak suka ngasih misalkan.
Tuh kan ngiri kan, berarti di sini ada komunikasi yang kurang baik. Ketika ditanya si sang suaminya, suami bener nih, kamu tuh ngasih cuman ke orang tua kamu aja, kenapa kamu tuh nggak ngasih sama ibu bapaknya istri kita, makanya ngiri tuh, suka marah-marah misalkan. Kemudian sang suaminya berkata dan menjawab kembali, ya teh, bukannya aku nggak mau nih ngasih kepada orang tuanya atau mertuaku, kan mertua aku itu lebih kaya daripada aku teh, ya aku punya mertua itu masih bisa mencari nafkahnya sendiri, bahkan itu lebih banyak uangnya daripada aku, sedangkan aku cuma segini-gininya, aku kasih lebih untuk anak istriku, ini pun sisanya cuma sedikit teh gitu, jadi aku kasihnya kepada orang tua aku aja. Makanya di sini dikatakan sifatnya itu adalah kondisional. Kemudian ini sang suaminya berkata, tapi kan teh, kan ada kakak dari istriku, misalkan adik dari istriku yang suka setiap bulannya juga memberikan uang lah misalkan kepada mertuaku. Mungkin itu sudah dianggap cukup seperti itu. Ya, makanya di sini kita butuh untuk berbijaksana dan kita dahulukan mana yang lebih prioritas gitu. Karena kalau misalkan kita berbicara karena kalau kita berbicara prioritas itu jangan dikira loh, kan nanti kita itu akan diaudit ya. Ketika nanti kita di akhirat itu, nanti kita itu akan diaudit, maksudnya nanti kita itu akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau para wali di dalam melakukan amal ibadah itu selalu berpikir, karena ilmunya cukup. Para wali itu ilmunya cukup, sehingga setiap mau melakukan amal ibadah pun itu selalu dipikir, mana ya di dalam ini ibadah yang harus lebih diprioritaskan, mana yang harus lebih didahulukan, amal yang harus aku perbuat gitu. Ya misalkan kita orang kaya banget misalkan, ceritanya di kampung kita itu masjidnya ingin direnovasi, padahal masjidnya masih cukup bisa layak digunakan, dipakai gitu, tapi ini biar terlihat bagus saja masjid kita rombak, maksudnya direnovasi, kita perbesar lah gitu. Kita di kampung ini adalah sebagai orang yang cukup kaya banget, sehingga misalkan kita itu bersedekah untuk merenovasi masjid tersebut misalkan sekitar 500 juta misalkan gitu ya. Tetapi ketika kita memperhatikan masyarakat yang berada di sekeliling kampung masjid tersebut atau di kampung kita, itu kebanyakan masyarakatnya itu ekonominya merendah ke bawah banget. Saking merendah ke bawah itu banyak sekali di sekitar kampung kita itu yang kelaparan. Yang kelaparan lah gitu. Kalau misalkan kita bisa berpikir lebih bijaksana, ini uang 500 juta sepertinya lebih bijaksana bukan untuk masjid, tetapi bagaimana caranya kita berpikir di dalam 500 juta ini kita gunakan ini untuk modal usaha, untuk masyarakat yang berada di kampung kita, untuk kesejahteraan yang berada di dalam kampung kita. Sepertinya itu akan lebih prioritas dan akan lebih bijaksana. Jadi ketika nanti kita di akhirat, kita kan akan di akhirat itu ada hisaban ya, ada hisaban. Ingat, yang dihisab itu bukan dari perkara sesuatu yang haram, tetapi yang dihisab itu adalah dari perkara sesuatu yang halal. Kalau yang haram sudah tidak perlu dihisab, udah itu mah yang haram itu ahli neraka. Yang dihisab oleh Allah itu adalah, kalau misalkan kita berbicara rizki, yang dihisab itu adalah dari rizki yang halal. Yang dipertanyakan tuh rezeki yang halal ini, setelah kamu dapatkan ini uang begitu melimpah ruahnya yang aku titipkan kepada kamu, kebetulan kamu alhamdulillah mencari rezeki yang halal, setelah kamu dapatkan ini dialokasikannya kemana? Ini dialokasikannya kemana? Oh, aku dialokasikannya untuk ibadah kok ya Allah gitu. Nah, dialokasikan untuk ibadah pun nanti akan dihisab oleh Allah tuh ya jadi diaudit gitu. Kamu tuh lebih mendahulukan rezeki ini ke perkara yang prioritas atau yang tidak prioritas, sampai segitunya. Iya, sampai segitunya. Seperti itu. Ya misalkan contoh seperti di kenegaraan juga kan, itu kan ada uang pajak ya. Kalau di negara kan ada uang pajak. Nah itu kan
oleh pemerintah itu kan nanti akan dialokasikan kan kepada yang lebih urgent dulu kan gitu. Oh ini mana nih yang lebih urgent gitu kan, maka kan didahulukan dulu yang lebih urgent gitu kan. Jadi mana nih yang lebih skala prioritas, ya sama seperti di akhirat tuh nanti seperti itu cara kinerjanya itu. Maka tentu itu jadi ingat ya pada suatu kisah atau suatu hikayah. Mungkin kita sebagian jamaah juga ada yang pernah mendengar kan, ada diceritakan ini yang mau berangkat hajian, mengumpulkan uangnya itu sangat susah saking inginnya melakukan ibadah haji. Dia itu pekerjaan setiap harinya cuma tukang sol sepatu, cuma tukang sol sepatu. Itu dengan setiap harinya itu bersemangat menabung gitu ya. Nah ceritanya tahun ini tuh udah siap mau berangkat ibadah haji. Ketika mau berangkat, dia tuh melihat tetangganya sulit banget untuk makan. Bukan kadang pagi makan, sore gak makan, ini mah kadang berhari-hari tetangganya itu gak makan. Seperti itu. Hatinya begitu tersentuh, ya Allah. Dia berpikir melakukan ibadah haji memang ini hukumnya wajib. Padahal ini wajib kan? Kalau kita sudah mampu, ini wajib kan kita melakukan ibadah haji. Tetapi ya Allah, uang aku ini pas-pasan. Kata ini tukang sol sepatu ini, uang aku ini pas-pasan banget ini untuk aku melakukan ibadah haji. Kalau aku melakukan ibadah haji, aku takut meninggal ini tetanggaku. Seperti itu. Karena kasihan banget. Gak ada lagi rezeki, hanya ini uang yang aku punya. Sehingga memutuskan, dia berpikir meskipun ini berangkat kepada haji hukumnya wajib, tetapi menurut pemikiranku ini lebih prioritas membantu tetanggaku. Sehingga dikeluarkanlah sebagian uang untuk ibadah haji itu bersedekahlah kepada tetangganya. Sehingganya akhirnya tidak bisa berangkat haji karena uangnya tidak mencukupi. Tetapi Masya Allah, tabarakallah, dia tidak melakukan haji, tetapi pahala haji mabrur sudah dia dapatkan untuk orang yang pekerjaannya soal sepatu tersebut. Waliullah ini, bukan orang biasa-biasa berarti ini waliullah. Nah, hatinya berarti sudah ma'rifat kepada Allah. Dan bahkan ada yang lebih. Pada saat itu jamaah haji 60.000 orang jumlahnya. Pada saat itu pun mendapatkan berkah, mendapatkan syafaat dari orang yang tukang sol sepatu tersebut yang tanpa zahir tidak melakukan ibadah haji. Jadi haji mabrur oleh siapa berkahnya? Oleh satu orang tersebut. Begitulah. Berarti itu yang dikatakan memprioritaskan mana yang lebih pantas didahulukan di dalam melakukan suatu amal ibadah. Makanya hukumnya pun kan berbeda-beda. Ada ini mah sifatnya fardu ain, yang ini mah fardu kifayah. Dalam sunnah pun kan begitu. Ini ada sunnah ain, ada sunnah kifayah, ada sunnah muakkad, ada sunnah ghair muakkad. Ya maka di sini kita harus bisa lebih berbijaksana. Dan kebijaksanaannya itu tentu berlandaskan dengan dasar ilmu agama yang sesuai dengan ilmu syariat. Wakaful adha, nah ini berarti yang terakhir ya, yang ketujuh, kita itu harus bisa menahan menyakiti akan orang lain. Wahwa ala nau'aini, nah kalau di dalam menyakiti orang lain ini terbagi menjadi dua bagian. Ahaduhuma kafu adal jawarih ya, al-zakhirah gitu ya. Jadi yang pertama kita harus bisa mencegah untuk menyakiti fisik orang lain. Berarti kalau fisik dohir ya. Nah sanihima berarti yang pertama di dalam menyakiti orang lain itu jangan sampai kita merusak fisik orang lain. Membuli dengan memukul gitu misalkan ya, nempeleng misalkan. Sanihima yang keduanya kita itu harus bisa menjaga jangan sampai kaful kolbi. Nah, kalau yang kedua itu kepada hatinya. Kita itu membuli orang lain tidak dengan tangan, tidak dengan fisik, tetapi misalkan dengan ucapan, dengan fitnahan misalkan, sehingga merusak hati orang lain. Nah ini yang harus kita perhatikan.
Jadi sekali lagi yang kedua itu kaful kolbi ama yukhtaru fihi min su'idzoni. Jadi kita itu bin nasi ya. Jadi kita itu harus menjaga dari misalkan sampai terbersit hati kita itu yang keluar suatu keburukan apa aja, misalkan berburuk sangka gitu ya kepada orang lain. Nah itu ya. Nah kalau misalkan kita itu mencaci orang, ya hati kita buruk lah gitu kepada orang lain. Karena begini, kata ulama, kan ini sebelum-sebelumnya yang panjang lebar dibahas itu kan dakoi kuria, ya. Ceritanya kita kalau dakoi kuria kan itu berhubungan dengan hati kita sendiri ya. Kalau ria itu kan berhubungan dengan hati kita sendiri. Akhirnya setelah kita mendengarkan kajian-kajian ilmu, kita bertafakur-tafakur, kita menerapkan ilmu itu sedikit-sedikit, sehingga kita belajar untuk tidak ria. Kita belajar untuk ikhlas sedikit-sedikit. Naik level nih, naik derajat nih kita sedikit-sedikit hati kita ini. Nah, kata ulama kan tadi dikatakan ini tuh belum beres. Karena itu masih berbenah terhadap hati kita sendiri. Nah, di sini ada yang lebih sulit lagi, tantangannya di dalam ibadah itu apa? Dan ini itu termasuk sumun kotilun. Ini tuh termasuk racun yang mematikan. Apa racun yang mematikan itu, wahai ulama? Yaitu ketika hati kita buruk terhadap orang lain. Dan ini tuh lebih sulit lagi daripada kita melakukan amal ibadah dengan ria. Masya Allah. Ya begitulah. Jadi kita ada buruk gitu hati kita kepada orang lain. Mau kepada orang yang kita kenal ataupun kepada orang yang tidak kita kenal. Dan sekarang apalagi kalau Teteh perhatikan kan sekarang itu lagi zamannya sosmed. Karena sekarang Teteh juga masuk ke dalam terjun dunia TikTok, sehingga Teteh pun terkadang scroll suka melihat video konten-konten orang. Misalkan saat ini tuh lagi viral membahas kejahatan siapa atau keburukan siapa. Sehingga terkadang kita sebagai kalau sekarang netizen mungkin ya, terkadang kita itu tergiring opini, padahal kita itu belum tahu kebetulannya itu atau kebenarannya itu secara mutlak. Karena kebanyakan orang yang berkomentar terhadap orang ini negatif, kita ikut-ikutan berkomentar negatif, sehingga kita menulis, ngechat di dalam tulisan tersebut ikut-ikutan komentar negatif, padahal kita belum tahu sebetul-betulnya. Jangan dikira ini nanti dipertanggungjawabkan oleh Allah di akhirat. Tapi aku mah enggak ngechat, tetapi hatikunya ikut berisik misalkan. Nah ini juga sama kan, yang diperhitungkan itu adalah hatinya. Maka kalau bisa ya kita menjadi sosok orang yang cerdas dan menjadi sosok orang yang lebih berbijaksana seperti itu. Tetapi ini sesuai dengan dasar ilmu agamanya ya, sesuai dengan syariat. Jadi kalau misalkan hati kita itu ingin mencaci orang aja hawanya, ingin membunuh karakter orang, misalkan kita merasa punya saingan di pekerjaan kita atau di usaha kita, sehingga hati kita kotor, sehingga kita ingin menyakiti orang lain karena merasa tersaingi di dalam segi aspek apapun itu, aduh Masya Allah, nanti hidup kita tidak akan tenang seperti itu ya. Karena kenapa tidak tenang ya, karena secara hakikatnya meskipun kita merasa kita itu menyakiti orang itu yang sangat tidak kita sukai, bahkan orang itu sebetulnya gak membenci kita karena kita menganggap itu adalah saingan kita gitu, seperti itu. Sehingga kita ingin menfitnah orang lain, sehingga kita ingin berbohong, berkata apapun terhadap orang itu karena ini merasa saingan kita misalkan ya. Yang hakikatnya yang mendolimi itu, yang terdolimi itu siapa? Secara hakikatnya yang terdolimi itu ya diri kita sendiri, meskipun kita merasa orang itu yang terdolimi oleh kita karena sudah termakan fitnah oleh kita misalkan ya. Karena kenapa kita lebih terdolimi? Ya karena begini, misalkan kita itu naudzubillah bahkan sampai
menganiaya terhadap orang lain itu naudzubillah misalkan sampai menghilangkan nyawa, misalkan ini saking parahnya gitu ya, mentok-mentoknya sampai menghilangkan nyawa orang misalkan, ya udah, kalau orang itu udah wafat ya udah. Tetapi kalau kita nanti kan itu jelas di akhirat nanti akan ada pertanggungjawaban kan untuk diri kita. Sedangkan kalau misalkan nanti di akhirat kita ada matinya enggak? Kan enggak ada matinya. Nah makanya semoga kita dijadikan orang yang bisa cukup cerdas, akal pikir kita ya dapat berpikir dengan cerdas dan hati kita bisa lebih berbijaksana. Amin ya. Sehingga minimal gini aja deh, kita belajarnya kita harus mempunyai prinsip minimal kita itu kalau sulit untuk menyayangi orang lain, kita belajar saja untuk menyayangi diri kita sendiri. Ya, kalau sulit menggunakan hati, kita gunakan aja dulu logika akal kita. Kita gunakan aja dulu logika pikir kita. Jadi kalau misalkan kita mau berbuat buruk terhadap orang lain atau hati kita yang buruk terhadap orang lain, coba kalau misalkan kita berpikir sejenak. Sebetulnya yang dikasihani itu, yang lebih kasihan itu sebetulnya orang itu atau diri aku ya gitu. Kita berpikir gitu. Kalau misalkan aku memfitnah orang lain, kalau aku menggibah, aku memburukkan orang lain, berarti kan Allah nanti tidak ridho ya sama aku. Berarti nanti Allah akan menyiksa aku ya di akhirat. Sedangkan orang yang kita gibah, orang yang kita fitnah, orang yang kita bully atau apapun lah itu istilahnya, dia itu ya selamat-selamat aja. Nanti di akhirat tidak akan ada perhitungannya oleh Allah. Sedangkan kalau kita kan jelas ya, dapat perhitungan oleh Allah. Berarti kalau dipikir-pikir sebetulnya yang kasihan itu diri aku ternyata ya. Minimal berpikir seperti itu aja dulu prinsipnya. Jadi kita belajar untuk menyayangi diri kita sendiri dulu. Jadikan itu suatu prinsip. Jadi kita itu akan sulit sekali punya perasaan sayang kepada orang lain. Kalau kepada diri kita sendiri aja kita tuh udah gak sayang. Sulit sekali. Ceritanya kita sayang sama suami kita sayang sama anak kita. Wong pada diri kita sendiri aja kita mah gak sayang. Seperti itu. Ya jadi kata ulama mengajarkan, ya udah itu aja dulu kita belajar. Kalau sulit kita menyayangi orang lain, minimal ya belajar menyayangi diri kita sendiri. Karena kalau kita hidup seperti itu ya tentu hidup kita itu akan sangat capek sekali, akan sangat melelahkan sekali karena hidup berada di dalam suatu kemunafikan, hidup berada di dalam suatu kebohongan, hidup berada di dalam suatu kedokan lah istilahnya seperti itu. Karena kita hatinya buruk, kita itu sombong gitu ya, ingin menunjukkan di depan teman-teman kita atau di depan orang lain kita itu ini orang yang wah misalkan, sehingga keseharian kita itu pengen selalu menunjukkan di dalam story kita itu di sosmed itu ingin flexing nih misalkan, aduh kemarin udah flexing ini, sekarang minggu ini udah flexing ini, aduh tapi sekarang uangku udah habis gitu ya, sekarang aku mau flexing apa lagi, uang akunya juga udah habis. Tak sedikit ini orang tuh sampai merelakan meminjam uang misalkan ke bank, cuman karena apa? Cuman karena ingin flexing, karena ingin dipandang wah kaya atau gimana gitu oleh orang lain. Kan kalau hidup seperti itu kan sangat melelahkan dan sangat capek, sangat capek sekali. Atau misalkan hati kita bersuudzon, kita berburuk sangka kepada orang lain gitu ya, karena kita punya sifat suudon aja gitu kepada orang lain. Kalau kita berburuk sangka kan itu biasanya orang tersebut itu akan berubah karakter diri kita sendiri, sehingga kita itu akan terus aja mencari keburukan orang itu. Kita terus aja karena kita kan berburuk sangka. Jadi kita cari aja nih keburukan orang itu sama kita itu apa ya, kayak mencari bukti apa ya keburukan dia itu, apa ya keburukan dia itu. Kita sibuk mengurus kehidupan orang lain, mencari keburukan orang lain untuk sebagai suatu bukti untuk menceritakan kepada orang lain kalau orang itu adalah orang yang buruk. Sangat suudzon sekali itu hati kita. Sehingga sebetulnya kalau
hati kita sudah keluar hati-hati buruk, sebetulnya kata Allah, kata para ulama, yang lebih disayangi itu adalah diri kita. Dan sedikit menghimbau juga mungkin untuk teteh pribadi juga, karena sekarang dunianya sosmed, tidak ibu-ibu, tidak bapak-bapak, bukan hanya sebatas anak gadis pemuda aja, sekarang sudah dunianya sosmed. Setiap hari kita lihat YouTube, lihat TikTok atau aplikasi apapun itu, tidak sedikit pada zaman sekarang akhirnya terbawa opini, ya. Kalau belum tahu kebenarannya yang sebenar-benarnya, kalau bisa kita menjadi orang yang lebih berbijaksana, yang lebih bersih hatinya, jangan mudah terbawa giringan opini yang belum benar kebenarannya, apalagi sampai berkomentar yang tidak ada guna dan tidak ada artinya, ya. Jadi kita belajar saja menjadi orang yang lebih cerdas, lebih pintar, dan hati yang lebih berbijaksana. Tentu kita butuh saling mendoakan, semoga kita semua selalu maksum, selalu diraksa oleh Allah, tidak terjerumus kepada suatu tindakan-tindakan atau perilaku yang menyakiti terhadap diri kita sendiri, apalagi menyakiti orang lain. Na'udzubillahi min dzalik. Baik, mungkin para jamaah al-asran rahimakumullah, wallahu a'lam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.